pisang goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil mubadarah bil khairat wassalam ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Subling anti corona yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada para habaib kita, para alim ulama dan guru serta masyayikh kita, di antaranya Al-Habib Husain bin Ali Baharun, Al-Habib Lutfi bin Ahmad Al-Jubri, Kiai Haji Abdullah Arif, dan para asatidz lainnya yang tidak disebutkan nama satu persatu, insyaallah tidak merasa hormat, ta'zim, mahabbah al-bakir pada antum sekalian. Mudah-mudahan para guru, para habaib kita panjang umur, sehat walafiat, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tambah ilmunya, berkah kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus pula kepada sahibul bait Al-Mukarram Ustaz Cecep Bambang Pamungkas. Oke, kita ngikutin gimana urusan lah. Orang nyamber baik kan gitu. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Dalam lindungan Allah, keluarga besarnya sakinah mawaddah warahmah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki subling yang ke-290. Kita bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam situasi kondisi dalam menjalani kegiatan ini. Ternyata Allah masih memberikan kekuatan istiqamah, masih memberikan kekuatan untuk tetap eksis dalam mengikuti kegiatan ini. Karena memang tidak kita pungkiri, muatan majlis ini atau istilah kerennya konten daripada majlis ini adalah ibadah semua. Ada ibadah yang langsung mahdhah kepada Allah, ada yang sifatnya ghairu mahdhah. Yang mahdhah tentunya yang langsung kita dengan ibadah sholatnya, dengan zikirnya. Ghairu mahdhahnya ya kita saling membantu, saling memperhatikan, termasuk saling berkunjung dan bersilaturahim. Termasuk ada muamalah di dalamnya. Masya Allah ya. Karena kita lihat di grup ini share yang dagang jaket ada. Ya, yang apa lagi tuh? Ya macam-macam dah. Pak Iwan aja udah berapa item tuh? Ya salah. Ya, nggak apa-apa. Mabruk semuanya insya Allah. Ya, kenapa kembalinya? Ya, prinsipnya dari kita untuk kita. Nah, maka bersyukurlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita masih memiliki semangat yang tinggi untuk mensiarkan acara ini. Pernah saya sampaikan ya dalam pertemuan yang kapan bahwasanya seseorang itu dalam berjuang ya awalnya segala sesuatu itu pahit ya, sulit. Kullu syai'in awwaluhu masyaqqah. Semua mau ngapain aja. Pengen punya bini aja awalnya juga pahit urusan. Betul enggak? Ya Pak Ipul ya. Nah, dia mah udah 2 itu, kan gitu urusannya. Iya, semua coba. Ya, apa yang akan kita bangun, apa yang akan kita bina semuanya awalnya perjuangan Habib. Betul. Pahit semuanya. Artinya ada tantangan demi tantangan, kendala demi kendala. Ada yang langsung, ada yang kagak langsung. Tapi begitu kita sudah bisa mengikutinya, ya, kita sudah bisa menghayati semuanya itu, meresapinya, maka di puncaknya itu halawah. Akhirnya kita akan merasa manis, kita nikmati itu hasil perjuangan kita. Sama halnya perjalanan subling ini. Bagaimana awalnya? Ya, kita ingat awal Habib mencetuskan ya keinginannya selama 40 hari ya Beb ya, sesuai dengan isyarat yang dia terima dalam mimpinya. Disampaikan di kediaman Ustadz Fahmi waktu itu. Masya Allah ya,
Bagaimana dari 1-2 orang yang mengiringi sampai saat ini, ya ternyata antusias, ya animo jamaah juga besar, ya sekalipun tetap harus mengalami ini mengalami itu. Ya inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, zuliltu taliban wa uzistu matluba. Ya, bahasanya saya dihinakan dahulunya ketika saya mencari. Ya, cari tempat di mana yang mau ketempatan subling. Hah? Emang semuanya nerima? Belum tentu, Ustaz Cecep. Betul gak? Ada yang nutup pintu, ada lagi nutup muka, kan gitu urusannya. Iya, saking nggak mau ketemunya. Kalau Habib datang bilangin nggak ada ya, begitu urusannya. Semua perjalanan. Kita masuk Cilangkap 95 awalnya, apakah langsung dirangkul? Diarak dengan Marawis? Kagak, emang belum ada Marawis, kan gitu urusannya. Iya, bersihin sendal, debel-debelan, Masya Allah. Ya, kita berangkat lewatin galengan pakai bot bib, Masya Allah. Ya hujan kayak semalam pakai tudung yang ke sawah itu yang lebar. Ya Allah, tangan kanan, tangan kiri, ya tangan kanan kitab, tangan kiri senter bib, Masya Allah. Jalan di sawah, udah kayak pendekar butong, Masya Allah. Iya. Pulangnya besek. Pulangnya besek, kagak kebawa bib urusannya. Iya. Ya Allah, ingat dapat amplop recehan, Masya Allah. Lah banyak, langsung dari kelopak, Bib. Ada logaman, ada duit Jakarta selecek, Masya Allah. Itu lika-liku. Luar biasa, tapi terasa indah. Terasa manis bagaimana suasana hati kita. Karena kita lillah wa fillah wa billah. Itu intinya. Ya, makanya kegiatan ini terasa indah, manis buat kita semua tatkala memang niatnya sahihah. Niatnya benar karena Allah. Awalnya begitu kita terasa hina, mencari tempat, nawarin ini, nawarin itu. Ada yang terima, ada yang kagak, ada yang cibirin. Ya Allah, tahu cibirin ya? Dibully istilah sekarang tuh. Dibully gitu, Masya Allah. Habib nggak jauh nyari duit gitu, Bib. Ada yang nyampein sama saya. Ujung-ujungnya juga UUD tuh. Bener kan? Udah katanya ujung-ujungin duit nggak jauh beda sama yang dulu tuh asobah begitu, Bib. Saya bilangin lain. Tuh, lain nggak sama lah. Tuh, siapa? Ya, kembali kepada orientasi awal, tujuan pertama. Makanya benar kalau dalam ibadah sholat aja kita mengekalkan niat. Ya, Kiai, dari awal sampai akhir. Ketika kita wudhu mengekalkan niat itu dari awal sampai akhir. Nah, sama kegiatan ini. Jangan sampai di tengah jalan nantinya berubah nih. Hati-hati, karena bisa terpengaruh juga. Ya, maka niatkan. Yang pengen usaha bisnis di dalamnya niatin karena Allah. Bukan nyari kesempatan. Jamaah banyak nih. Kita dagang baju, Masya Allah. Kan gitu. Kita dagang stiker, Masya Allah. Semuanya urusan misalnya. Hati-hati. Ayo, yang kita jaga persaudaraan, yang kita jaga ukhuwah. Jangan karena satu hal akhirnya apa? Nah, mulai deh jalannya goyang. Udah kayak encuk main di pinggir. Lama-lama hilang, keserok. Hati-hati. Paham maksudnya itu? Ya. Maka kita syukuri. Wa uzistu matluba. Kalau kata Kiai tadi sampai kerepotan bikin jadwal. Ini puncaknya. Dulu kita merasa hina mencari siapa yang mau menerima kehadiran kita. Sekarang justru banyak yang ingin didatangi. Inilah bukti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Tinggal bagaimana kita menyikapi ini semua. Ya, nilai kita nggak sama. Yang datang lebih awal sama yang belakangan beda. Apalagi udah tinggal makan, apalagi tuh. Beda tuh, Bib. Masya Allah, ya. Kayak orang Jumat tuh, yang jam pertama, kan gitu ya. Beda sama yang jam kedua. Ada yang dapat pahala korbannya onta. Ada yang dapat pahala sapi. Ada yang pahala kambing. Ada yang apa lagi? Ayam ya? Ayam. Tuh, yang terakhir telur. Udah gitu telur cicak lagi. Nah, ya. Nah, jadi kita nggak sama nih. Tapi kembali ke niat, insya Allah. Biar kata terakhir, kita muhumis. Kan gitu. Ya, biar kata penutup tapi tetap harum. Betul gak? Iya.
Ketimbang nggak sama sekali, si Fulan kagak dateng tuh. Kita datang bontot bahasa kita nih. Terakhir, tapi masih kebagian berkahnya, masih kebagian doanya. Nah, dalam ibadah kita nang pastabikul khairat, disuruh berlomba-lomba dalam segala hal ibadah. Termasuk ya yang tadi disinggung Habib, saf pertama. Ini banyak banget nih. Ya, di masjid, di musola terkadang dorong-dorongan. Dorongan. Padahal kalau dalam urusan ibadah tidak ada bentuk prioritas. Gitu Ki. Kagak ada bentuk prioritas. Kita berlomba. Tuh, yang di depan itu bukan tempatnya ulama, bukan tempatnya kiai, bukan tempatnya yang tua, tidak. Tuh. Ayo berlomba. Saf pertama duluan kita. La isar fil ibadah. Udah engkong aja, engkong mah udah uzur. Kagak bisa begitu. Kata engkong, lo yang muda. Gua mah udah payah. Lah kalau gua ambruk di depan kan gitu urusannya. Udah lo di depan, besok lo ngegantiin. Enggak kong, engkong mah pantes. Begitu urusannya. Betul apa betul? Betul. Wah, gua pakai kaos. Biasa. Gua nggak, celana gua bolong kan gitu urusannya. Ini suka begitu tuh. Dorong-dorongan. Wah, hatta jadi imam juga dorong-dorongan. Betul gak? Ya Ustaz Cecep, ya berhentiin. Ya Allah. Jadi imamnya dorong-dorongan. Kang Haji Somad, udah lo. Tuh gitu. Lah dipayun. Masya Allah. Ya ilah. Yang kagak. Masya Allah. Dorong-dorongan, nggak dorong beneran. Nggak dorong beneran tuh. Kalau dorong beneran ambruk, Bib. Nyusruk dia. Nah, ini nggak ada. Termasuk mengumandangkan azan. Ya, termasuk mengumandangkan azan itu berlomba kita. Bukan udah engkong aja sana. Wah mah udah uak kan gitu urusannya. Ntar berebek. Tuh, lu yang muda pantesan dikit. Kagak. Yang repot lagi nemik dicekel. Tahu dicekel? Tuh, yang lain nggak boleh azan, dia aja urusannya. Ada juga yang begitu. Ya, makanya dalam satu kaidah la isar fil ibadah. Tidak ada bentuk prioritas dalam ibadah. Dalam hal ini pastabikul khairat. Kata Nabi, lau ta'lamu ummati, seandainya umatku tahu apa yang Allah siapkan di dalam pahala mengumandangkan azan, di dalam pahala saf pertama, niscaya kalau perlu diundi. Kalau seandainya tidak harus berjalan ngesot bahasa kita, tahu ngesot gak? Ngerayap begitu tuh, kayak suster ngesot gitu, set gitu tuh. Mending pakai androk gitu doang kan gitu. Iya. Seandainya harus berlomba, niscaya mereka akan lakukan. Cuma karena ini sifatnya dimajhulkan, dirahasiakan oleh Allah, ya supaya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dan berjuang juga berlomba dalam kebaikan. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini menjadi ilmu yang manfaat, memberikan motivasi untuk kita bersegera di dalam beramal saleh. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, diberikan istiqamah untuk selalu tetap dalam ibadah pada Allah dan Rasulnya, dan husnul khatimah indal maut bi khairin wa lutfin wa afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.